Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Group 3 will presenting about coherence and cohesion. But first, let me and my group introduce ourselves. My name is Ahmad Rafi Prastyo. Next. My name is Risa Mailani. My name is Anaila. My name is Nurlela. My name is Triana Rumning Tias. My name is Fitrani Salestari. Oke. Selanjutnya ada definition of coherent. Jadi coherent itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana ide-ide dalam sebuah teks atau paragraf itu terorganisir dengan baik secara logis dan terhubung satu sama lain. Sehingga pembaca itu bisa mudah mengikuti alur pemikiran dari si penulisnya. Selanjutnya di sini ada contoh dari koheren, yaitu kita bisa lihat secara keseluruhan di paragraf ini itu bisa dibilang koheren karena paragraf ini memiliki topik utama yang jelas, yaitu tentang pentingnya olahraga teratur untuk kesehatan. Dan juga semua gagasan itu saling terhubung dengan baik dan didukung oleh bukti yang relevan, serta disusun secara logis dengan penggunaan transisi yang tepat, seperti di sini ada not only, terus juga ada but also. Jadi itu bisa masuk ke kategori koheren. Okay, next is definition of cohesion. Cohesion adalah keterkaitan secara gramatikal dan leksikal antara kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf di dalam sebuah teks bisa saling menyambung dengan baik supaya semuanya terasa rapi dan enak dibaca. Nah, biasanya kohesif ini menggunakan konjungsi, kata ganti, dan kata-kata transisi. Semuanya bikin kata-kata kita di dalam teks terasa saling nyambung dan mudah dipahami. Next. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat beberapa elemen cohesive devices yang digunakan untuk menjaga keterpaduan di dalam sebuah teks. Yang pertama ada reference yang berwarna biru, yang fungsinya untuk merujuk ke elemen yang sama tanpa perlu mengulang kata-kata yang sudah disebutkan sebelumnya, guna membantu agar alur kalimatnya tetap jelas. Yang kedua ada cohesive nouns yang berwarna ungu, yaitu nouns yang berfungsi untuk menggambarkan topik utama dan memperjelas ide utama di dalam teks. Yang ketiga, ada ellipsis yang berwarna orange, yaitu merupakan penghilangan kata atau frasa yang dipahami dari konteksnya. Yang keempat, ada leksis yang berwarna merah, yaitu memperjelas konteks kohesif yang kuat karena semuanya berkaitan dengan tema yang sama. Yang kelima, ada conjunction yang berwarna hijau, yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan ide atau klausa. Dan yang terakhir ada substitution yang berwarna merah muda, yaitu penggantian kata atau frasa dengan kata lain untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu serta menjaga kohesi. Next. Next, koherensi dan koherensi ini sangat penting dalam penulisan esai karena meningkatkan kejelasan dan keterbacaan. Koherensi memastikan aliran ide yang bagus, memungkinkan pembaca itu paham dengan argumen. Transisi yang mulus antar bagian membantu perkembangan ide, sementara konten yang terfokus membuat esai tetap pada topik. Struktur ini membuat esai lebih persuasif dan menarik. And next. Kohesi sangat penting dalam penulisan esai karena menghubungkan kalimat dan paragraf, menciptakan teks yang terpadu daripada teks yang terfragmentasi. Alat seperti konjungsi, kata ganti, dan frasa transisi meningkatkan keterbacaan dengan memastikan kelancaran aliran ide. Selain itu, pengulangan dan referensi menekankan poin-poin penting, memperkuat argumen, dan struktur ini membuat esai lebih jelas dan lebih mudah dipahami lagi. And next. Oke. Di sini ada koherensi
menurut fokus dan peran. Di sini juga ada koherensi menurut fokus dan peran juga. Di sini kita mulai dari yang koherensi menurut fokus. Koherensi menurut fokus itu kayak mengacu pada aliran logis dan organisasi ide dalam sebuah teks. Terus kalau koherensi menurut peran, di sini kayak memastikan bahwa ide yang disajikan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan bermakna, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti argumen atau narasi. Terus di sini ada koherensi menurut fokus. Koherensi menurut fokus sendiri ini kayak mengacu pada hubungan gramatikal dan leksikal antara kalimat dan paragraf. Terus di sini ada koherensi yang menurut peran. Koherensi menurut peran tersendiri adalah memastikan agar teks saling terkait dengan menggunakan alat-alat linguistik yang menghubungkan antara kalimat, frasa, dan paragraf, dan juga membantu pembaca melihat bagaimana ide-ide saling berkait. Lalu bagaimana untuk membuat paragraf koherensi? Yang pertama adalah fokus pada sebuah dan satu-satunya ide pokok. Memastikan bahwa tengah daripada paragraf hanya ada satu kejelasan, yakni ide pusat. Hal ini seharusnya diperkenalkan di kalimat topik. Lalu yang kedua, mengorganisir kalimat pendukung secara logis. Menyusun detail penjelasan serta contoh pendukung dalam perintah yang lebih logis. Hal ini bisa didasarkan pada waktu, yakni pada chronological order atau secara kronologis, kepentingan atau sebab, dan efek. Lalu yang terakhir adalah penggunaan transisi di antara ide-ide. Menggunakan kata-kata transisi atau frasa-frasa transisi untuk mengindikasikan hubungan antara ide-ide tersebut seperti firstly, in addition, and as result. Next. Lalu bagaimana untuk membuat paragraf kohesi? Yang pertama, menggunakan pronoun dan kata referensi atau reference words. Mengganti kata benda atau nouns yang berulang kali dengan pronouns seperti it, this, atau this. Hal ini menciptakan keterkaitan antara kalimat dan menghindari kata-kata yang berlebih. Yang kedua adalah employ transitional device atau menyediakan alat atau metode transisional. Menggunakan konjungsi seperti and, but, because, dan kata-kata penghubung lainnya untuk menunjukkan hubungan antara kalimat seperti addition, contrast, or cause, and effect. Lalu yang terakhir, menggunakan repetisi atau sinonim. Mengulangi kata kunci atau menggunakan sinonim akan membantu menguatkan koneksi antara kalimat dan menjaga paragraf agar tetap terfokus. Next. And the last is example of a coherent and cohesion paragraph. Technology has greatly impacted education in recent years. Firstly, it has made education more accessible, particularly through online learning platforms. These platforms allow students to access courses from anywhere in the world. Moreover, technology has transformed
transform teaching method by introducing interactive tools like digital whiteboards and video lecturers. As a result, students can engage with materials in more dynamic ways. However, while technology has brought many benefits, it has also introduced new challenges, such as maintaining student motivation in online environments. Overall, technology influence on education is undeniable, but it comes with both opportunities and obstacles. Jadi pada paragraf ini, Coherent berdasarkan atau berfokus pada bagaimana teknologi berpengaruh pada pendidikan, seperti accessibility, teaching method, and challenges. Dan cohesion pada paragraf ini didukung dengan kata transisi, kata ganti, dan kata pengulangan. Seperti firstly, moreover, as a result, this platform, technology, and online. Atau kata yang sudah dicetak tebal. And next, ya, sekian penjelasan materi tentang coherent dan cohesion dari kelompok 3. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.